Dan sekarang untuk membahas peran media dan bagaimana Google dan media di Indonesia dapat melawan misinformasi vaksin, mari kita sambut Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dari Kementerian Kesehatan, dan juga Bapak Dani Arianto dari Google Indonesia. Kami persilakan. Selamat siang Dr. Nadia, apa kabar? Selamat siang Mas Dani, sehat selalu ya. Alhamdulillah, salam sehat selalu Ibu. Ibu, kami ingin berdiskusi sedikit. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung sejak akhir Januari 2021. Bagaimana status pelaksanaan program tersebut hingga hari ini? Ya, jadi sampai dengan Maret ini ya, kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah melakukan vaksinasi untuk tahap kedua ya, dari rencana kita melakukan vaksinasi kepada 181,5 juta sasaran vaksinasi COVID-19. Di tahap pertama yang kita tujukan kepada tenaga kesehatan, itu saat ini sudah 1,4 juta tenaga kesehatan menerima dosis pertama dan 1,2 juta sudah mendapatkan dosis kedua. Nah, untuk yang tahap kedua di mana ini adalah usia di atas 60 tahun dan juga adalah pekerja pemberi pelayanan publik, di mana untuk pemberi pelayanan publik saat ini sudah 1,1 juta yang sudah tervaksinasi dosis pertama, dan untuk usia di atas 60 tahun sudah 540.000 orang yang tervaksinasi dosis pertama ini. Memang masih perjalanan panjang ya, karena untuk sasaran tenaga kesehatan ini sudah tercapai 100%, malah mungkin akan lebih jumlah tenaga kesehatannya. Tetapi untuk usia di atas 60 tahun, kita tahu target usia di atas 60 tahun ini adalah sebesar 21,5 juta ya. Jadi kita masih harus mengakselerasi upaya kita tentunya dalam melakukan vaksinasi, termasuk juga untuk pemberi pelayanan publik yang targetnya ini adalah 16,9 juta. Ya. Kemudian apa saja kira-kira tantangan dalam penyebaran informasi vaksinasi COVID-19 ini, Bu? Ya, jadi memang kita ketahui ya bahwa informasi yang mungkin belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat ini menjadi tantangan utama kita. Selain tentunya adanya misinformasi atau disinformasi yang kita tahu ya Mas Dania, malah kalau beritanya yang sifatnya hoax itu katanya 30 kali lebih cepat dari berita aslinya ya. Jadi kalau saya pernah mendapatkan informasi kalau dalam 1 jam berita hoax itu sudah bisa tersebar ke 300 orang, sementara kalau yang berita asli itu cuma justru baru 60 orang justru yang baru tersebar. Jadi ini merupakan tantangan kita, ditambah lagi tentunya hasil survei kita ya yang sebelum pada saat kita melaksanakan vaksinasi itu ada sekitar 7% yang masih tidak mau mendapatkan vaksinasi dan ada 30% yang masih ragu-ragu. Nah, tentunya ini yang menjadi PR kita, karena kalau kita mau keluar dari situasi pandemi COVID-19 dan juga kita akan menekan angka kesakitan dan kematian, maka memang kita harus menerima vaksinasi ini secara bersama-sama, karena yang diharapkan ini adalah kekebalan kelompok yang muncul. Nah, informasi-informasi ini tentunya harus kita sampaikan kepada para penerima vaksin supaya mereka tidak ada keraguan-raguan dan merasa siap untuk divaksin ya. Nah, jadi berbagai media tentunya baik ini media yang sifatnya digital ataupun media konvensional harus kita lakukan, mengingat begitu luasnya Indonesia ini, dengan tentunya kita tahu bahwa sasaran yang luar biasa untuk divaksin ini sebanyak 181,5 juta. Sehingga salah satu upaya kita bagaimana kemudian kita memanfaatkan tentunya media-media digital menjadi juga salah satu pilihan ya, sehingga literasi terhadap vaksin yang kita lakukan baik misalnya dengan media konvensional ya, artinya flyer, banner, leaflet itu tetap kita lakukan. Tetapi kita tahu apalagi di masa pembatasan sosial ini
pasti sebagian besar itu akan lebih mengakses media-media yang sifatnya digital ya, dan itu merupakan tren yang saya rasa ini menjadi salah satu platform yang juga harus menjadi bagian daripada strategi komunikasi untuk memastikan edukasi tentang vaksin ini bisa sampai kepada masyarakat. Baik, Ibu tadi menyentuh sedikit tentang bagaimana kerjasama digital dan juga literasi digital bisa diwujudkan dalam program ini. Google saat ini bekerja sama erat dengan media dan pemerintah untuk menampilkan informasi yang otoritatif dan bebas dari misinformasi terkait vaksinasi COVID-19. Menurut Ibu, apa tanggapan dan harapan terhadap kolaborasi ini? Iya, yang pertama tentunya kami sangat mengapresiasi ya dukungan yang diberikan oleh Google, khususnya Google Indonesia ini, dalam kemudian kita memberikan literasi tentang vaksinasi COVID-19 ya. Saya rasa sebagian besar orang Indonesia itu mengakses Google ya dengan lebih mengenal siapa sih yang nggak kenal papa Google gitu ya. Jadi ini merupakan dukungan yang luar biasa, khususnya untuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19. Kita tahu bahwa ada sekitar 7% dari masyarakat kita yang masih belum mau mendapatkan vaksin ya dengan berbagai alasan, dan termasuk juga ada sekitar 30% yang masih ragu-ragu. Nah, tentunya sasaran ini harus merupakan target kita ya untuk kemudian kita memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya vaksin COVID-19. Karena untuk kita semua keluar dari pandemi COVID-19, kita perlu memang saling bahu-membahu ya untuk menciptakan tadi kekebalan kelompok yang tentunya akan menjadi benteng pertahanan kita terhadap virus COVID-19. Nah, dengan tentunya dukungan dan support dari Google Indonesia, ini kita sangat akan terbantukan ya untuk bisa menjadi salah satu upaya dalam rangka literasi untuk vaksinasi COVID-19. Bapak Menteri Kesehatan juga sangat mengapresiasi tadi terkait dukungan dari Google ini, dan tentunya ini merupakan bukti nyata bahwa strategi untuk bagaimana yang selalu kita ketahui adalah peranan dari pentahelix ya. Dalam hal ini tentunya Google terhadap bagaimana kita sama-sama untuk bisa mensukseskan vaksinasi ini merupakan saya rasa bukti nyata yang diwujudkan oleh kolaborasi antara pemerintah dengan Google itu sendiri. Nah, yang kedua tentunya harapan kami bahwa ini masih perjalanan panjang untuk kita menyelesaikan vaksinasi, dan harapannya kerjasama ini akan semakin menambah ya informasi dan juga memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terkait tentang vaksinasi. Dan yang kedua nih yang menurut saya sangat penting ya Mas Dhani ya, adalah kita tahu bahwa kita bisa melakukan perang bersama ya untuk memberantas hoax terkait vaksinasi COVID-19. Jadi Google adalah salah satu resource yang sangat dipercaya oleh masyarakat, sehingga kalau nanti ada hal-hal yang mungkin sifatnya misinformasi, disinformasi atau yang kita kenal sebagai hoax, itu kita bisa sama-sama perangi tentunya dengan kehadiran Google bersama dengan program vaksinasi COVID-19. Jadi kami tentunya sangat berterima kasih dan mengapresiasi, dan harapannya kita terus bergandengan tangan bukan hanya untuk vaksinasi tapi juga untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Ibu Nadia atas informasi dan juga pandangannya yang sangat mencerahkan. Tentunya kita semua berharap agar kita segera bisa bangkit dari virus COVID-19 dan juga melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Over to you, Jason.